Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi ya di pertemuan yang ketiga. Kita masih membahas tentang Smart PLS. Nah jikalau kemarin kita itu membahas Smart PLS-nya itu variabel intervening, nah sekarang kita akan membahas tentang variabel moderasi gitu. Jadi kalau kemarin intervening itu adalah ada hipotesis biasa sama hipotesis intervening, maksudnya kayak ada efek langsung dan ada efek tidak langsung ya. Nah sekarang ini kita pakai moderasi, yaitu olah data pengaruh interaksi ya. Nah seperti biasa judulnya sama kayak kemarin ya, tapi di sini kita kepercayaan brand sebagai variabel moderasi. Kalau kemarin itu kepercayaan brand sebagai variabel intervening. Nah ini bisa dilihat ya judulnya, pengaruh labelisasi halal dan review customer atau konsumen terhadap penjualan yang dimoderasi oleh kepercayaan brand. Di sini labelisasi halal berperan sebagai X1, setelah itu review customer sebagai X2, Y-nya itu penjualan, dan variabel M atau variabel moderasinya itu adalah kepercayaan brand. Nah ini bisa dilihat ya bagannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kemarin variabel intervening itu ada di tengah-tengah ya, dan literally menjadi variabel yang berperan besar di pertengahan itu. Nah di sini moderasi itu dia hanya titik-titik ke jalur X1 terhadap Y, habis itu titik-titik X2 di jalur X2 terhadap Y gitu. Jadi sebenarnya variabel moderasi ini apa sih gitu? Variabel moderasi itu adalah variabel yang dengan adanya variabel ini, apakah kita bisa melihat variabel ini memperkuat atau memperlemah hubungan antara X terhadap Y gitu. Jadi kalau misalkan ada moderasi, X1 ini lebih kuat gak, meningkat gak pengaruhnya terhadap Y gitu. Habis itu X2 meningkat gak pengaruhnya terhadap Y, atau justru moderasi ini mengurangi itu, memperlemah hubungan antara X1, X2 terhadap Y gitu. Nah di sini ada ininya ya, ada hipotesisnya ada 4 ya. H1 labelisasi halal berpengaruh terhadap penjualan. Jadi H1 itu X1 terhadap Y dulu ya. Labelisasi halal terhadap penjualan. Setelah itu H2, review konsumen berpengaruh terhadap penjualan. Di sini X2 terhadap Y. Review konsumen berpengaruh apakah berpengaruh terhadap penjualan. Lalu H3, kepercayaan brand memoderasi pengaruh labelisasi halal terhadap penjualan. Jadi kepercayaan brand terhadap penjualan dimoderasi oleh kepercayaan brand. Labelisasi halal terhadap penjualan dimoderasi oleh kepercayaan brand. Lalu H4, kepercayaan brand memoderasi pengaruh review konsumen terhadap penjualan. Jadi review konsumen terhadap penjualan dimoderasi oleh kepercayaan brand gitu. Jadi memang X1 alur itu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 dan M terhadap Y, X2 bersama M terhadap Y gitu. Nah ini kerangka pemikirannya jikalau di Smart PLS ya. Jadi karena si bulat tanda ini tidak bisa tanda panahnya itu tidak bisa ditarik ke jalur sini, jadi dia ke Y dulu, ditarik ke variabel Y, variabel penjualan. Nah nanti di variabel penjualannya tinggal klik kanan, habis itu add variabel moderasi efek gitu. Nah, kita lihat dulu alurnya seperti apa ya. Sebenarnya kalau misalkan di Smart PLS itu mau variabel intervening atau moderasi itu sama aja ya alurnya. Kita harus melalui outer model, inner model, hipotesis, terus di akhirnya ada pembahasan gitu. Outer model ada validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Lalu di inner model seperti biasa, isinya ada R-square sama hipotesis gitu. Sekarang kita ke Smart PLS dulu ya. Kita memakai yang kemarin ya, data yang kemarin yang terhadap penjualan itu, cuman bedanya sekarang kepercayaan brand bukan sebagai lagi intervening tapi sebagai variabel moderasi tuh. Dan di sini kita tinggal klik new project, nama NIM ya, nama NIM kalian. Habis itu di sini bisa tambahin moderasi.
tinggal klik atasnya ini, klik 2 kali. Itu seperti biasa pakai data yang kemarin aja, atau kalian bisa pakai data kalian masing-masing. Nah, di sini pastikan ya missingnya ini 0 ya teman-teman. Nah, habis itu kita klik di sini aja nih. Nah, setelah ini kita seperti biasa, kita harus membuat kerangka pemikirannya dulu, karena Smart PLS itu amat sangat concern tentang kerangka pemikiran yang kita buat. Seperti apanya itu mereka amat concern buat di calculate outer model inner modelnya ini. Nah, seperti biasa klik CTRL di keyboard kalian, terus P1, P2, P3, P4 sampai P6. Di drag ya teman-teman. Karena ini variabel P, kita letakin di sini karena dia adalah variabel yang dipengaruhi. Oke. Ini LH1 juga, klik CTRL di keyboard kalian, LH1 sampai LH6. Gimana sih? Kayak kemarin ya. Sampai 4, 5, 6. Ini dirapih-rapihin dulu ya. Nah, teman-teman, jangan lupa kita sekarang bukan variabel intervening lagi, tapi variabel moderasi. Jadi si variabel moderasinya ini, si KB, kepercayaan brand, ini diletakin di atas ya. Atau kalau mau di bawah juga bisa, terserah. Yang penting di luar jalur ini ya. Tapi kalau aku biasanya di atas sih, biar lebih enak aja dipandangnya. Itu iniin biar nggak mengganggu jalan. Nah, kalau udah kita rename dulu. Klik kanan, rename, namanya labelisasi halal. Klik OK. Review konsumen atau customer. P-nya itu penjualan. Itu KB-nya ini kepercayaan brand. Oke. Nah, jika sudah di-rename semuanya seperti ini, kita klik connect ya. Kita harus menyambung-nyambungkan dulu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, habis itu M terhadap Y. Itu karena si M ini kan nggak bisa kan ditarik ke sini. Nah, makanya di ke-M-in dulu aja deh. Di ke-Y-in dulu aja. Habis itu kita cuci tangan dulu dengan klik select ini biar kursornya ganti jadi kursor biasa, bukan kursor penggaris lagi. Nah, teman-teman, jikalau sudah seperti ini ya, sudah rapih seperti ini, dirapih-rapihin gitu, kalian klik di sini karena kita variabel moderasi. Jadi variabel moderasi itu diklaim dari awal gitu, bahwa ini adalah variabel moderasi. Nah, caranya gimana? Klik yang Y ini, klik kanan, habis itu add moderating effect. Nah, moderating effect itu kan dia akan memoderasi yang X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y kan. Nah, yang pertama dulu nih, kita yang variabel labelisasi halal dulu. Moderator variabelnya ya kepercayaan brand kan tadi. Independent variabelnya kita yang labelisasi halal dulu ya, yang X1 dulu. Habis itu klik OK. Nah, dia bakal muncul seperti ini nih. Nah, ini tuh efek moderasinya guys, efek moderasinya. Habis itu klik ini kan baru moderating efek 1 itu kan baru yang X1 ya. Nah, sekarang kita moderating efek 2 yang X2 terhadap Y. Salah. Add moderating effect, moderator variabel, labelisasi kepercayaan brand ya. Independent variabelnya kita review konsumen. Kan tadi labelisasi halal udah. Klik OK. Nah, dia muncul seperti ini guys. Ya. Nah, pokoknya efek moderating itu dia memang harus ada klaim ya, harus disetting dulu bahwa ini adalah variabel moderasi dengan cara tadi di buletan Y-nya ini diklik kanan gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah seperti ini, kita baru menjalankan ujinya gitu, outer model, inner model. Nah, sekarang kita ke outer model dulu ya. Gimana caranya? Klik calculate,
PLS algorithm. Start calculation. Nah, sip. Nah, outer model ada apa aja sih? Kalau misalkan ada yang masih ingat gitu, ada Valence convergent. Nah, pertama kita Valence convergent dulu ya, dan harus di atas 0,7 gitu. Nah, gimana caranya? Kita ke outer loadings ya, outer model, outer loadings. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman, loading factors NAVE gitu. Nah, ini namanya kita ke outer loadings, dan di sini namanya adalah loading factor ya teman-teman. Di sini bisa di copy to clipboard aja di Excel format. Nah, di sini sebelumnya kita bisa lihat ya bahwa ini ada yang merah-merah ya. Jadi ya itu yang harus kita hapus, yang merah-merah gitu. Nah, kita buka Excelnya dulu. Dibuka Excelnya itu supaya apa? Supaya nggak acak-acakan. Jadi teman-teman kalau misalkan dari Smart PLS itu jangan langsung di copy ke Word, itu bakal acak-acakan banget gitu ya. Ini kita copy ke Excel dulu aja. Nah, ini adalah outer model atau uji validitas convergent tahap 1 ya. Nah, yang merah-merah ini kita hapus ya. Yang merah-merah ini kan kita tanda-tandain dulu nih, KB1. Mana tadi? KB1, LH4, LH5. LH4 sama LH5. Habis itu apa lagi tadi? P1, RK3, RK6. P1, RK3, RK6. P1, RK3 sama RK6. Tuh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Interpretasinya juga masih sama ya. Nah, di sini ditambahin keterangan tidak valid atau validnya ya. Nah, habis itu nanti kan dihapus ya teman-teman. Kita akan melakukan eliminasi kan. Nah, hasilnya yang tadi nggak normal-normal tadi, yang masih ada merah-merahnya, itu namanya outer loading tahap 1 ya, valid convergent tahap 1. Nah, outer loading tahap 2 itu yang sudah bersihnya nanti pas kita eliminasi gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih mana aja yang harus kita hapus ya. Nah, kita ke Smart PLS-nya lagi. Yang pertama kan KB1, LH4, LH5. Coba kita hapus ya. Kita hapusnya di sini nih, di kerangka pemikirannya ini. Delete LKB1, LH4 sama LH5. Terus tuh yang mana lagi yang dihapus? Coba lihat. P1, RK3, RK6. P1, RK3, RK6. Nah, ini kalau udah dirapi-rapihin aja ya. Nah, sip. Nah, kalau misalkan sudah dirapi-rapihin, sudah dihapus-hapusin, bener kan ya? Iya, RK6. Iya, udah kok. Oke, kita kalkulat ulang lagi. Kita uji outer model ulang lagi, PLS algorithm, start calculation. Habis itu kita ke valence convergent yang ada di outer loadings. Nah, ini sudah ini semua, sudah hijau semua. Nah, kalau sudah hijau semua, itu sudah aman, sudah lolos valence convergent. Nah, ini kalian bisa copy ya. Habis itu kalian ini bersih-bersih di Excel dulu. Pokoknya semua ini diedit ya, diedit. Pokoknya dirapihin ya, dirapihin. Habis itu kalian kalau udah rapih, tinggal ini aja, copy ke Word gitu. Copy ke Word biar nggak acak-acakan. Nah, di Word-nya itu kalian bilang bahwa ini adalah outer loading tahap 2 setelah pembersihan atau setelah eliminasi, atau mau tahap 2 aja nggak apa-apa gitu. Yang penting di ininya,
di sininya itu kalian ada keterangan valid gitu. Nah, interpretasinya kayak gini. Hasil uji loading faktor pada tahap kedua menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel kepercayaan brand, labellisasi halal, penjualan, dan review konsumen memiliki nilai di atas 0,7. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid gitu. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap indikator mampu merefleksikan konstruksinya secara tepat sehingga mendukung validitas konstruk dalam model pengukuran. Nah, jadi validitas konvergen ini kita udah lolos nih, ataupun kalau misalkan kalian AVE yaitu nanti ada di konstruk reliability and validity gitu. Tapi overall outer loading aja udah cukup ya membuktikan bahwa kita ini sudah lolos loh validitas konvergen gitu. Nah, coba kita lihat ada apa lagi. Setelah validitas konvergen ada yang namanya validitas diskriminan. Nah, validitas diskriminans. Nah, lihatnya di mana? Di sini nih. Di discriminant validity. Terus itu klik cross loadings. Nah, ini teman-teman. Ini adalah cross loadings ya. Ya memang agak tricky ya cara membacanya itu, makanya kita klik dulu di sini, terus kita ke Excel dulu. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah di copy seperti ini, harus perhatikan bahwa ada angka-angka yang perlu kita notice gitu ya, yang perlu kita perhatikan untuk membuktikan bahwa kita ini lolos apa enggak sih. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan kalian masih ingat yang variabel atas, judul atas sama judul bawahnya samping ini harus sama ya. Jadi kayak ibaratnya kayak titik koordinat gitulah, bertemu tepatnya titik koordinat itu di mana gitu. Nah, di sini ya, tinggal di kuning-kuningin aja nih. Nah, yang 0,736 sampai 0,806 ini kan atasnya kepercayaan brand, bawahnya juga sama KB itu. KB kan ini indikator atau kepanjangan dari kepercayaan brand. Tuh, dikuningin. Labellisasi halal juga sama nih. Dikuning-kuningin aja ya. Yang LH1 sampai LH6 itu. Nah, kenapa nggak dari sini, Rai? Nah, ini kan atasnya sama, atasnya labellisasi halal, bawahnya ini efek moderasi 1, labellisasi halal X kepercayaan brand gitu. Nah, itu tidak ya, teman-teman. Itu nah, kalau misalkan yang kayak gini itu moderating efek 1. Jadi kita tarik di sini. Nah, ini ketemu nih. 1, atasnya moderating efek 1, bawahnya kepercayaan brand gitu. Nah, it's okay, ini kita kuningin. Nah, habis itu yang P penjualan nih P2 sampai P6 kita tarik ya, ketemu sama penjual sama variabel gede penjual atasnya di mana? Oh, di sini. Salah. Di sini ya. Habis itu tarik deh sampai P6, kuningin. Nah, ini kan moderating efek 2 ya. Review konsumen kan X2 ya. Kita tarik mana moderating efek 2. Oh, di sini atasnya moderating efek 2, di sininya review konsumen dan kepercayaan brand kita kuningin. Habis itu RK1 sampai RK5, RK1, RK2, RK4, RK5. Di mana nih? Oh, ini paling ujung. Nah, sip. Nah, teman-teman, di sini kita gimana cara membacanya gitu. Nah, angka yang kita kuning-kuningin ini itu harus lebih besar daripada angka yang di samping-sampingnya, daripada angka yang tidak dikuning-kuninginnya gitu. Nah, jadi kita ngecek itu per baris, teman-teman. Baris 1 nih yang KB2. Angka utamanya yang dikuninginnya ini 0,736. Nah, apakah angka-angka yang sininya melebihi 0,7? Coba 0,289, minus 0,104, minus 0,1026, 0126, 0,456, review konsumen 0,544. Nah, semuanya ini apakah ada yang melebihi dari 0,736? Tidak ada toh. Nah, berarti baris 1 lolos. Baris 2 yang KB3 0,734 nih, gak boleh ada yang lebih dari 0,734 baris-baris sininya, angka-angka yang di samping-sampingnya. Coba kita cek, ini enggak, ini juga enggak, di bawah 0,7, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Oke, baris 2 lolos. Nah, baris 3 sekarang 0,787.
angka-angka di sampingnya 0,3, 0,1, 0,1, 0,4, 0,5. Oke, lolos. Tidak ada yang melebihi dari 0,7. Dari 0,787 ini. Lalu KB6 0,8, angka utamanya nggak boleh ada yang melebihi dari 0,806 nih, angka-angka figurannya, angka-angka yang tidak dikuning-kuningin. Nah, di sini 0,7, 0,2, 0,1, 0,879 dan 0,10146. Nah, di sini apakah ada yang melebihi 0,809? Ya, ada. Yang mana? Yang ini nih, yang variabel penjualan, yang part of penjualan. Nah, kalau misalkan kayak gini gimana, Rai? Gitu. Dihapus ya, teman-teman. Seperti validitas konvergen tadi, ada yang namanya yang tahap 1, tahap 2. Tahap 1 itu yang masih belum benernya ya, yang masih ada banyak angka-angka merahnya, yang masih ada banyak angka-angka yang salahnya. Nah, yang tahap 2 itu yang sudah pembersihan, yang sudah after eliminasi gitu. Dan di sini berarti yang harus kita hapus adalah KB6. Kita ke isinya aja, habis itu ke sini. Mana nih KB6? Nah, di sini kita klik kanan, delete. Nah, tuh. Habis itu rapihin lagi ya, biar rapi aja. Habis itu kita calculate ulang, kita tulis ulang PLS algorithm. Kita mau validitas diskriminan yang kedua kalinya nih after pembersihan. Nah, klik diskriminan validity, cross loadings, Excel format, di copy dulu, habis itu kita paste ke Excel. Nah, di sini seperti biasa kita kuning-kuningin juga yang atas dan bawahnya sama ya. Ini moderating efek satu mana nih? Oh, ini. Nah, habis itu yang labelisasi halal sekarang LH1 sampai LH6 ya, kuningin tuh. Habis itu P nih, P itu kan penjualan kan. Mana penjualan? Oh, ini. Itu review konsumen kan X2, berarti dia moderating efek 2. Kita tarik mana nih yang atasnya ketemu moderating efek 2? Oh, ini. Terus itu mana lagi nih? RK1 kan review konsumen ya. Oh, ada di paling pojok. RK1 sampai RK5. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini kita seperti biasa kita cek ya angka-angka yang di sampingnya ini apakah sudah bersih, apakah sudah tidak ada yang melebihi dari angka yang kuninginnya ini. Coba sekarang kita baris 1 nggak ada yang lebih dari 0,8, baris 2 nggak ada juga yang lebih dari 0,8, habis itu baris 3 nggak ada, baris 4 nggak ada, baris 5 itu kan 1 nih ya, ada yang lebih dari 1 nggak? Oh, nggak ada. Oke, lolos. Ada yang lebih dari 0,8? Nggak ada. Ada yang lebih dari 0,8 lagi? Nggak ada. Oke, berarti kita asumsikan semuanya lolos lah ya. Jadi sudah tidak ada angka-angka yang melebihi angka-angka yang kita notice, angka-angka kuning-kuningnya ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian bisa rapi-rapihin lah kayak gimana sesuka hati kalian. Habis itu jangan lupa klik all borders. Habis itu baru di copy ke skripsi kalian. Nah, di sini ya cara ngopinya tuh tadi tuh yang hasil cross loadings atau discriminant validity yang masih ada yang nggak valid ya, yang KB6 tadi. Nah, ini kan ada yang melebihi dari 0,7 ya, 0,879 nih. Nah, berarti dia nggak valid kan. Terus tadi kita hapuskan, kita hitung ulang lagi. Nah, hasil akhirnya seperti ini, sudah valid semua. Itu dibilangnya hasil cross loading uji diskriminan tahap 2 seperti pembersihan ya setelah eliminasi gitu. Nah, di sini
interpretasinya ya, nilai cross-loading untuk variabel-variabel kepercayaan brand, penjualan, lebih halal, dan review konsumen memiliki nilai korelasi antar indikator instrumen dengan konstruksinya variabel melebihi indikator instrumen pada konstruk variabel lainnya. Nah, hasil uji convergent validity and discriminant validity menunjukkan angka-angka yang konsisten dan semua indikator dinyatakan valid. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan memiliki kecocokan yang baik dan mampu membedakan antara konstruk yang berbeda secara efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini valid. Nah, begitu teman-teman. Jadi uji validitas konvergen kita lolos, uji validitas diskriminan pun kita lolos gitu. Nah, yang terakhir dari author model adalah uji reliabilitas. Reliabilitas ya, itulah apa namanya gitu ya. Nah, yang dilihat apa? Composite reliability dan AVE gitu. Nah, ini adalah reliabilitas ya, uji outer model yang terakhir. Kita balik ke ke Smart PLS lagi. Habis itu kita tinggal klik aja nih, construct reliability and validity. Diklik. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, uji kita nih udah hijau semua nih. Nah, yang dilihat apa sih? Gitu. Yang dilihat tuh adalah ada 3 macam ya yang bisa kita lihat itu. Ada Converge Alpha, Composite Reliability, dan AVE gitu. Nah, teman-teman, seperti ketentuannya harus lebih dari 0,7 ya. Composite reliability harus lebih dari 0,7 dan AVE harus lebih dari 0,5 gitu. Nah, di sini sudah hijau semua nih. Composite reliability sudah hijau semua, sudah lebih dari 0,7. Terus AVE itu harus lebih dari 0,5 kan. Dan di sini sudah hijau semua. Nah, teman-teman, pokoknya dari yang semua ini, yang hijau semua itu yang diambil gitu ya. Karena mumpung aku ini hijau semua, jadi aku bebas nih mau ngambil yang mana aja, mau Converge Alpha, Composite Reliability, dan AVE. Itu nggak apa-apa, yang row A ini tidak usah kita notice dulu ya. Yang penting yang Converge Alpha sama Composite Reliability udah hijau semua, maka itu yang kita ambil gitu. Nah, interpretasinya pun kayak gini. Nah, berdasarkan tabel perhitungan di atas, hasilnya menunjukkan nilai AVE pada masing-masing variabel telah memenuhi syarat dengan nilai lebih dari 0,5. Selain itu, berdasarkan nilai composite reliability yang tercantum dalam tabel, seluruh variabel juga telah memenuhi kriteria dengan nilai di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dinyatakan konsisten dan reliable gitu. Nah, ini nih sudah di atas 0,7 semua nih yang composite reliability. Terus yang AVE juga sudah lebih dari 0,5 semua gitu. Jadi ya terserah kalian ya mau masukin composite reliability, mau masukin AVE, atau mau masukin Converge Alpha, atau tiga-tiganya juga boleh. Yang penting harus sesuai ketentuan ya. Composite reliability harus lebih dari 0,7, Converge Alpha harus lebih dari 0,6, dan AVE harus lebih dari 0,5 gitu. Ya overall semuanya sudah ternyatakan dalam Smart PLS-nya sih. Kalau hijau ya itu berarti yang aman gitu. Tapi kalau misalkan merah itu kita harus mencari-cari cara lagi ya. Atau kalau misalkan composite reliability-nya ada yang merah gitu, kita dan Converge Alpha-nya hijau semua, maka ambil yang Converge Alpha-nya gitu. Jadi ya kalau misalkan tiga-tiganya hijau semua ya ambil semuanya. Tapi kalau misalkan salah satunya ada yang merah tapi salah satunya yang lain itu ada yang hijau semua gitu, ambil yang hijau semua gitu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah lolos ya uji reliabilitas gitu. Nah, jadi udah lolos, udah hijau semua, maka kita lanjut selanjutnya ke inner model tuh ya. Inner model caranya gimana? Kita ke Smart PLS, habis itu nah, kita ke kerangka pemikiran yang tadi ya, kita klik calculate. Nah, kalau misalkan outer model itu ada di PLS algorithm, nah inner model itu ada di bootstrapping ya. Tinggal klik aja start calculation. Nah, ini dia. Nah, BTW kalau misalkan kalian accidentally kayak tiba-tiba merah semua gitu ya, kalian tuh bisa loh bootstrappingnya ini di close dulu, abis itu kalian bootstrapping ulang gitu, calculate bootstrapping gitu. Nah, karena memang berkali-kali juga bisa gitu, karena kalau yang berkali-kali itu ya memang hasilnya segitu-segitu aja, berarti hasilnya segitu aja yang menjadi jawabannya gitu, menjadi hasil akhirnya. Nah, ini aku tadi sebelum bikin video sudah ini berkali-kali ya, sudah bootstrapping berkali-kali, dan memang hasil ini yang didapat ya.
Yang merah itu dua terakhir ini nih, dua terakhir ini. Nah, ini bisa kita klik Excel format. Tapi sebelum di copy ke Excel, aku mau jelasin dulu. Kita lihat yang T statistik dan P values-nya. Yang T statistik ketentuannya berapa? Harus lebih dari 1,96 baru berpengaruh. Itu berpengaruh dan signifikan. Nah, tapi kalau misalkan di bawah 1,96, nah itu nggak berpengaruh teman-teman artinya gitu. Nah, seperti di sini ya, X1 terhadap Y. X1 kan labelisasi halal terhadap Y, terhadap penjualan itu. Nah, di sini kita bisa lihat lolos gak di sini. Tes statistiknya itu 10,255 yang mana dia itu lebih dari 1,96. Tes statistiknya lolos. Dan P values-nya harus kurang dari 0,05. Nah, di sini P values-nya 0,0000 yang mana dia lolos ya. Berarti labelisasi halal terhadap penjualan berpengaruh dan signifikan ya. Lalu X2 nih, yang X2 itu apa sih? Review konsumen ya. Review konsumen terhadap penjualan. Nah, kita lihat adanya di bawah nih. Kita lihat di sini. Tes statistiknya 1,349. Wah, ini kurang ya, kurang dari 1,96. Berarti dia nggak berpengaruh. Berarti kalaupun dia berpengaruh, ya nggak signifikan gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini nih, ini nih negatif-negatif nih. Berarti bisa kita simpulkan bahwa review konsumen terhadap penjualan ini tidak berpengaruh gitu. Karena statistik yang kurang dari 1,96 dan P values-nya pun lebih dari 0,05. Di sini 0,178 itu kan lebih ya dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa, dan di sini juga negatif nih. Kalau misalkan ada tanda-tanda negatif di sininya itu berarti dia tuh memperlemah gitu, atau mengurangi, atau bisa jadi nggak berpengaruh gitu. Jadi bisa kalian simpulkan bahwa review konsumen terhadap penjualan itu nggak berpengaruh ya. Kalaupun berpengaruh, dia itu negatif ya, negatif, menghambat gitu, memperlambat gitu, memperlemah gitu. Jadi X2 terhadap Y tidak. Nah, setelah itu kan kita ada hipotesisnya 4 ya, ada 4 hipotesis. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, lalu X1 bersama M bersama terhadap Y, X2 bersama M terhadap Y gitu. Nah, di sini kita ada moderating efek 1 dan moderating efek 2 ya. Moderating efek 1 itu buat yang X1. Buat yang labelisasi halal bersama M terhadap penjualan. Nah, ini moderating efek ini maksudnya apa? Apakah si moderasi ini berhasil apa tidak gitu. Yang moderating efek 1 itu apakah berhasil memoderasi hubungan antara X1 labelisasi halal terhadap Y penjualan. Lalu yang moderating efek 2 ini apakah berhasil memoderasi variabel X2 review konsumen terhadap Y penjualan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya di ujung-ujungnya ini tes statistiknya 2,061 dan P values-nya 0,04 gitu. Bisa kita simpulkan bahwa dia ini berpengaruh ya, efek moderasinya berhasil di X1 gitu, karena tes statistiknya 2,061 yang mana dia tuh lebih dari 1,96 dan P values-nya pun ada di 0,04 yang mana dia tuh kurang dari 0,05 gitu. Jadi efek moderasi berhasil jadi efek moderasi. Variabel moderasi atau variabel moderasi itu kan di sini kan kepercayaan brand ya. Variabel kepercayaan brand berhasil memoderasi X1 labelisasi halal terhadap Y penjualan. Jadi berhasil nih dia nih karena ujungnya hijau. Ya begitulah ya seperti tes statistiknya. Lalu sekarang yang moderating efek 2. Moderating efek 2 itu ini menunjukkan apakah si moderasinya ini berhasil apa enggak memoderasi hubungan antara X2 review konsumen terhadap Y terhadap penjualan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya ujungnya aja merah gitu. Berarti dan di sini 1,206 dia tuh kurang dari 1,96 ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa efek moderasi variabel moderasi atau variabel kepercayaan brand tidak berhasil memoderasi hubungan antara X2 review konsumen terhadap Y terhadap penjualan gitu, nggak berhasil nih gitu. Nah, seperti di sini juga nggak berpengaruh sih, si review konsumen terhadap penjualan juga nggak berpengaruh dari awal, makanya di efek moderasi kemungkinan juga ya memang hasilnya tidak berpengaruh juga kan akhirnya gitu. Nah, interpretasinya kayak gimana? Seperti ini.
Nah ini BTW kan efek kan ada hipotesisnya ada 4 ya, tapi di sini ada moderasi terhadap kepercayaan brand terhadap penjualan gitu, yang mana itu sebenarnya nggak masuk dari kerangka awal moderasi ya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau interpretasiin juga. Tapi yang penting ada moderating effect 1 sama moderating effect 2. Jadi kayak menunjukkan apakah berhasil nih si efek moderasinya ini memoderasi hubungan antara X terhadap Y gitu. Nah di sini berhasil ya. Moderating effect 1 itu kepercayaan brand memperkuat pengaruh positif labellisasi halal terhadap penjualan. Nah berarti yang efek moderasi 1 itu berhasil, tapi yang efek moderasi 2 tidak berhasil ya, karena tes statistiknya itu kurang dari 1,96 dan P value-nya pun melebihi dari ambang batas 0,05. P value-nya itu ya lebih dari 0,05 lah ya. Angkanya tetap berubah-ubah, tapi memang hasilnya sama berpengaruh atau enggaknya gitu. Nah ini hipotesisnya ya. Lalu yang terakhir ada R square nih, R square lihat di mana? Ya seperti biasa, lihat di ke sini dulu, ke PLS algorithm dulu, di sampingnya ini ke R square. Nah ini dia R square. Nah kalian bebas ya mau ambil yang mana, mau yang R square atau adjusted R square. Tapi biasanya kalau skripsi itu ambilnya yang adjusted R square ya. Ini kalian bisa copy aja, itu kalian rapi-rapi dulu di Excel, habis itu baru klik, habis itu baru copy ke Word gitu ya, dengan interpretasi yang sama seperti ini. Berdasarkan nilai tabel di atas diperoleh nilai R-square variabel dependent, variabel penjualan atau Y ya, yang dapat dijelaskan oleh variabel labellisasi halal, review customer, dan kepercayaan brand. Ini harusnya M ya, M sebesar 0,828, atau kalau misalkan dikali 100 itu 82,8%. Lalu sisanya 17,2% yang didapat dari mana? Dari 100% dikurang 82,8%. Dan yang ini 17,2%-nya ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Nah, seperti itu hasil akhirnya. Jadi analisis inner model itu ada R-square dan hipotesis tuh ya. Dan sekali lagi aku mau ingatkan, jangan khawatir ya kalau misalkan kalian udah uji berkali-kali tapi nilainya itu beda-beda terus gitu ya. Memang seperti itu Smart PLS itu. Yang harus kalian notice adalah letak merahnya ini sama atau enggak setelah kalian uji berkali-kali ini gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan di sini ini aku hasil uji yang lama ya, lalu sama hasil uji aku yang baru itu memang berbeda ya angka-angkanya, tapi letak ininya tidak berpengaruhnya sama atau enggak? Iya, sama. Di sini 0,229 dan di sini aku 0,27 gitu. Overall sama aja ya. Angkanya itu nggak akan berbeda jauh. Yang penting yang harus kalian notice adalah berpengaruh atau tidaknya. Hasil akhirnya itu berpengaruh atau tidaknya gitu ya. Jadi ya memang angka itu bisa berubah-ubah kapan aja gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.